baik diberkati Tuhan. Amin. Kita akan segera mulai ibadah pagi hari ini. Tetapi sebelumnya saya akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat yang kelima atau ayat yang ke-6 di dalam kitab elektronik. Saya bacakan demikian buat kita semua. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami dapat beribadah di tempat ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih buat berkat, rahmat, anugerah, kesehatan yang sudah melimpah dalam hidup kami. Sebelum kami mulai ibadah, kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan urapi, beri hikmat supaya kami dapat beribadah dengan baik. Dan kiranya dari awal hingga selesainya ibadah ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati seluruh pelayan Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tuhan bawa ke tempat ini tibakan dengan penuh sukacita, dan biarlah kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Kami persembahkan ibadah pertama ini, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah ini. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami segera mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Terima bersorak-sorai bagi pagi hari ini. Tuhan bersilakan lagi. Haleluya.
Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini kalau kami berkesempatan beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan di tempat ini, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami supaya kami mengerti setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhan bermanfaat dalam hidup kami, tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah. Terlebih lagi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, berikan telinga sebagai murid yang mampu mencerna setiap firman Tuhan yang didengar, menyimpan di dalam hati, melakukan di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Salam GTM. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan. Amin. Kalau ada gangguan sedikit di speaker, kerusakan bukan pada telinga Anda ya, tetapi ada sesuatu yang harus diperbaiki ya saudara. Nanti kita akan perbaiki ya. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, tema di bulan ini, di bulan April adalah Renewal of Hope, pembaharuan di dalam pengharapan. Saya bacakan di dalam Roma 15 ayat yang ke-13 buat kita semua. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Bro Irfan minta tolong bisa dimatikan yang di sini ya, saya silau. Cari hurufnya agak silau kena lampu. Mungkin yang di sini dikurangi sedikit tolong. Saudara, dalam pengharapan, di dalam menghadapi setiap kehidupan kita, saudara, yang hari-hari ini saya yakin tidak lebih baik ya saudara, semakin berat, semakin sukar, dan dunia ini saya lihat semakin jahat. Kita harus tetap di dalam Tuhan. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kita harus tetap melihara dan menjaga hati kita supaya hati kita tetap damai, tetap damai sejahtera, dan tetap bersukacita di dalam Kristus. Amin saudara. Sebab ini sangat penting, karena sekali lagi saya katakan bahwa dunia ini tidak semakin baik, tetapi semakin jahat. Berbicara tentang pengharapan, ya saudara, pengharapan di dalam Alkitab dikatakan pengharapan itu semakin melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa menjaga setiap hati kita dengan baik, saudara, pengharapan itu akan melimpah. Pengharapan yang membawa kekekalan itu akan melimpah dalam kehidupan saudara. Pengharapan yang membawa damai sejahtera akan melimpah. Pengharapan yang mengakibatkan sukacita itu akan melimpah dalam kehidupan saudara. Berbicara tentang pengharapan orang percaya, yaitu saudara dan saya, ini berbicara tentang pengharapan yang sangat berkaitan dengan keselamatan. Beda dengan pengharapan orang yang di luar Tuhan, tetapi pengharapan orang percaya, saudara dan saya, itu berkaitan dengan keselamatan. Saudara, 10 hari yang lalu kita memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib ya, dan kemudian 3 hari berikutnya Yesus bangkit. Dan ini adalah satu sesuatu yang luar biasa di dalam kekristenan, saudara. Tapi saya berpikir seperti ini, saudara. Saudara dan saya cuma memperingati ya. Maksud saya begini, saudara hanya bisa memperingati kematian kebangkitan Tuhan Yesus karena saudara dan saya ada di zaman yang berbeda, dan saudara tidak melihat secara langsung ketika itu. Berbeda dengan murid Tuhan ketika itu melihat secara langsung bagaimana prosesi penyaliban Tuhan ya. Maksud saya adalah begini, saudara dan saya ini adalah orang yang hebat, orang yang beriman. Kenapa? Saudara tidak melihat sendiri, hanya katanya, tetapi saudara percaya. Amin saudara. Dan ini saya yakin dan percaya, ini yang disukai oleh Tuhan. Saudara tidak melihat
tetapi saudara percaya. Dan ini adalah iman. Saudara, Ibrani 11 ayat pertama katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bulan ini kita banyak berbicara tentang pengharapan, saudara, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saudara dan saya tidak melihat tapi percaya. Berarti saudara beriman. Amin saudara. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 saya bacakan buat kita semua demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan agar kita hidup berpegang pada firman Tuhan, pada janji-janji Tuhan, serta memberikan diri kita hidup dipimpin oleh Roh. Ya, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita tetap memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu dikatakan dalam Alkitab melimpah di dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam kondisi dunia, sekali lagi saya katakan, yang semakin sukar, semakin sulit, Anda perlu melakukan hal ini. Ya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada janji-janji Tuhan. Seperti kita semua ketahui, saudara, bahwa oleh perbuatan satu orang yang namanya Adam, maka seluruh manusia jadi berdosa. Seluruh manusia berdosa. Ya. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan karena semua berdosa. Minggu lalu dijelaskan oleh Bapak Gembala, orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Orang di dalam penjara tidak bisa menyelamatkan orang yang di dalam penjara. Dibutuhkan satu juru selamat yang tidak berdosa. Hanya satu nama, saudara, yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Dan dialah yang mampu menyelamatkan saudara dan saya. Dan oleh perbuatan dia, oleh perbuatan satu orang ini, saudara, semua diselamatkan. Oleh perbuatan satu orang Adam, semua berdosa. Oleh perbuatan satu orang Yesus Kristus, semua diselamatkan. Amin saudara. Berbicara tentang pengharapan orang percaya, sekali lagi saya katakan ini berkaitan dengan keselamatan. Tetapi seringkali banyak kita melihat, saudara, banyak orang percaya tetapi pengharapannya mati. Kita melihat banyak orang percaya tetapi pengharapannya mati. Mengapa pengharapannya mati? Karena mereka mengalami hal buruk yang tidak mereka inginkan. Bahkan apa yang diharapkannya tidak terjadi. Apa yang dirindukan, apa yang didoakan, apa yang diinginkan tidak terjadi, saudara. Tetapi saya sampaikan kepada saudara saat ini, pagi hari ini, saudara jangan putus pengharapan. Saudara tetap harus berpengharapan di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 23 berkata demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara, bahwa Tuhan Yesus yang menjanjikan segala sesuatu dalam kehidupan saudara, Dia adalah setia. Pengharapan di dalam Ibrani 10 ayat 23 ini adalah hope. Ya. Hope di bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah elpis. Ini pengharapan orang percaya. Karena beda, saudara, ada pengharapan orang yang tidak percaya, orang yang di luar Tuhan. Pengharapan ini, hope ini adalah pengharapan dengan masa depan yang cerah. Pengharapan yang pasti, saudara. Di sana mengandung satu confidence, ya, satu kekuatan kepercayaan diri saudara, bahwa saudara akan menerima masa depan yang cerah. Hope ini, saudara, contohnya adalah seperti wanita pendarahan, saudara. Barusan saja minggu-minggu lalu diceritakan, saudara pasti hafal cerita ini. Dia punya pengharapan. Dia katakan, ketika aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Ini hope. Ya, saudara. Dan ini perlu kita miliki. Tidak sama dengan pengharapan orang di dunia. Pengharapan orang di dunia, saudara, berbeda. Ya, semogalah. Bukan berarti, saudara, minggu yang lalu dijelaskan oleh Bapak Gembala di Alkitab ada kata semoga. Ya. Saudara, ada semoga. Saudara, jangan pasti. Memang Tuhan kita pasti. Tetapi kita hanya ini yang belum pasti, saudara. Oleh sebab itu ada semoga. Ya. Tetapi begini, saudara,
pengharapan orang di luar Tuhan ini, dia sendiri tidak yakin, ya semoga lah, ya I hope so lah, ya mudah-mudahan terjadi seperti itu. Tetapi beda dengan hope-nya orang percaya, saudara. Beda dengan Elpis ini, satu pengharapan yang penuh dengan kekuatan, dengan kepercayaan diri. Ya. Dan wanita pendarahan mengalaminya, saudara, karena dia punya hope yang luar biasa. Beda dengan pengharapan orang di dunia ini yang berkata mudah-mudahan. Ya. Saudara berbicara tentang berharap. Banyak orang percaya, tetapi sedikit orang yang bergantung kepada Tuhan. Saya ulang, saudara, banyak orang percaya, tetapi tidak banyak orang yang bergantung atau berharap kepada Tuhan. Sebenarnya seperti itu. Kelihatannya berharap, ngomong berharap, tetapi sebenarnya tidak berharap dan tidak bergantung kepada Tuhan. Saya bacakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, berkata demikian. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, ini sering kali disampaikan ayat ini, Pak Gembala juga sering kali. Saudara sadari bahwa dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Artinya saya balik, saudara, ketika saudara berpengharapan di dalam Tuhan, saudara pasti diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, diberkati, sangat diberkati. Dan ayat di berikutnya, di ayat yang ke-8, dikatakan seperti ini. Dan ini istimewa, saudara, buat kita semua, karena akan terus-menerus diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang percaya katakan amin. Ini orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Kalau saudara tidak berpengharapan di dalam Tuhan, saudara tidak diberkati. Baca ayat sebelumnya. Kalau kita mundur di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6, saudara, bunyinya seperti ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bahkan orang yang mengandalkan Tuhan, saya katakan pada saudara, bukan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, ya, dia akan diberkati luar biasa, memperoleh kekayaan yang luar biasa. Amin, saudara. Di dalam Amsal 11 ayat 28 dikatakan seperti ini. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan dunia sedang tidak baik keadaannya. Perekonomian sedang hancur, ya, sedang anjlok. Tetapi ingat, Tuhan tidak memberkati kita berdasarkan kondisi saat ini. Tidak memberkati kita berdasarkan situasi perekonomian, berdasarkan satu mata uang tertentu yang nilainya tidak karu-karuan, ya saudara. Tuhan tidak memberkati kita berdasarkan satu hal yang kita lihat terjadi di dalam dunia ini, ya. Bukan melihat dari harga emas yang terus melonjak mungkin, atau mungkin harga lombok yang terus naik. Saudara, berkat Tuhan tidak berdasarkan situasi seperti ini semua. Tetapi berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan saudara dan saya berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Dinyatakan kepada saudara dan saya berdasarkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin orang berkata, Pak, jangan selalu beri pengharapan, nanti kecewa. Ya, itu PHP ya. Memberi pengharapan tetapi tidak ditepati, kecewa. Tidak sama, ya, tidak sama, saudara. Saya buktikan kepada saudara, kita baca dalam Roma 5 ayat yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama. Kita harus terus berpengharapan di dalam Tuhan. Saya yakinkan kepada saudara semua bahwa saudara tidak akan kecewa. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman
karena kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulang saudara, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang akan kita dapatkan saudara, yaitu satu damai sejahtera. Di ayat yang berikutnya, ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Saudara, yang bagian kedua kita akan mendapatkan akses untuk menerima kasih karunia. Saudara, bahkan dikatakan di sini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Wah, luar biasa saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kemuliaan Allah dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Roma 5 ayat yang ketiga, ayat yang berikutnya dikatakan seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Bermegah di dalam kesengsaraan karena Allah turut bekerja. Ketika kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja, kita sanggup bermegah dalam kesulitan kita. Kalau tidak, kita tidak sanggup, saudara. Tetapi saudara dan saya sudah tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saudara, di dalam hal kesusahan pun kita bermegah. Saudara masih ingat cerita tentang Yusuf? Saudara pasti hafal. Singkat cerita, dia dibenci saudaranya, dibuang, saudara. Bahkan dia dijual sampai di Mesir, saudara. Ini semua atas seizin Tuhan. Tidak cukup sampai di sana, dia difitnah. Karena difitnah dia dipenjara. Karena dipenjara, saudara, dia ketemu dengan juru minum, dengan juru roti. Dan dari situlah dia bisa ketemu dengan raja. Saudara, yang dikasih dalam Tuhan, setelah itu endingnya saudara lihat bahwa dia menyelamatkan seluruh bangsa. Bukankah ini satu hal yang tidak baik, saudara? Bagaimana saudara bisa bermegah dalam kondisi seperti Yusuf? Tetapi ketika saudara tahu ceritanya, saudara, ternyata saudara ini sekolah kehidupan yang luar biasa, yang akhirnya dia bisa menyelamatkan seluruh bangsa. Oleh sebab itu ketika saudara dan saya dibenci oleh saudara saya seperti Yusuf, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap bersuka cita kata firman Tuhan. Roma 12 ayat 12, bersuka citalah di dalam kesesakan. Amin, saudara. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara masuk penjara, tidak cukup. Apakah saudara bisa bersuka cita seperti Yusuf? Tetapi ketika kita tahu firman ini, pasti ada maksud Tuhan di balik ini. Benar. Dia masuk penjara, ketemu dengan juru roti dan juru minum. Dan singkat cerita, saudara, dia bisa bertemu dengan raja dan seluruh bangsa diselamatkan. Roma 5 ayat yang keempat berkata demikian. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika saudara dan saya tekun, maka saudara tahan uji. Amin. Bahasa saya sehari-hari, saudara tahan banting. Ya, tahan banting. Dan itu menimbulkan pengharapan. Menimbulkan pengharapan. Di ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ini saudara buktinya. Ketika saudara berpengharapan di dalam Tuhan, saudara tidak akan kecewa. Beda dengan pengharapan dunia yang seringkali disampaikan, diberikan janji, promis dan lain sebagainya, tetapi saudara akhirnya kecewa. Berapa banyak di antara kita yang kecewa? Tetapi saudara, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, saya mengajak kita semua tetap kembali, saudara, kalau saat ini saudara sering kecewa dengan harapan saudara yang tidak saudara dapatkan, mari kita sama-sama, saudara dan saya, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang sharing dengan saya dan berkata seperti ini. Dia bercerita terlebih dahulu, orang tuanya sakit, saudara, orang tuanya sakit, kondisinya sudah tidak baik, kanker stadium sekian begitu ya, dan memang secara medis sudah berat.
Panjang lebar kami bercerita. Terakhir dia katakan, saya berdoa kepada Tuhan, tetapi saya tidak minta kesembuhan atas orang tua saya. Saya sempat kaget. Dijelaskan sama dia karena secara medis sudah tidak mungkin bisa disembuhkan. Saudara, saya sempat berpikir ya, antara benar dan tidak yang dilakukan. Tetapi ketika kita melihat pengharapan ini, saudara, ketika saudara berpengharapan kepada Tuhan, wanita pendarahan itu sembuh yang tidak mungkin loh, saudara. Ya. Ketika kita berpengharapan di dalam Tuhan dan kita masih bersuka cita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita, itu bisa. Mujizat itu pasti terjadi, tetapi pengharapannya sudah patah. Karena logikanya tidak mungkin. Berapa banyak di antara kita yang berpengharapan di dalam pekerjaan kita, saudara? Putus asa, mencari pekerjaan, saudara, gagal terus, tidak dapat. Berapa banyak di antara kita yang putus pengharapan? Saya mengajak kita semua saat ini, mari kita kembali berpengharapan kepada Tuhan. Ya, karena janji firman Tuhan pasti digenapi. Amin, saudara. Saudara merindukan apa sekarang yang saudara rasa sudah tidak mungkin, sudah tidak masuk akal, seperti teman saya tadi. Mari kita kembali berpengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan, kata firman Tuhan yang bilang, saudara tidak akan kecewa. Kalaupun sampai tidak terjadi, bukan salahnya Tuhan. Ya, betul. Atas kita seturut dengan, kalau kita seturut dengan kehendak Tuhan, pasti doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya mengajak di bulan ini buat kita semua. Bulan ini banyak kita berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan yang terus diperbaharui, renewal. Karena saudara sebetulnya sudah punya pengharapan, sudah punya dasar pengharapan yang luar biasa. Saudara sudah beriman, ya. Bulan lalu banyak dibahas tentang iman, saudara. Saudara kemudian berpengharapan di dalam Tuhan dan terus diperbaharui. Saudara akan melihat janji Tuhan itu ya dan amin digenapi dalam setiap kehidupan saudara. Amin, saudara. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita pujikan pujian harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus ku
gaya hidup sehat, badannya kekar, bagus, dietnya juga bagus, sangat sehat. Semua parameter ya saudara ketika diukur baik, normal, menjadi panutan, menjadi kebanggaan ya saudara. Dan ketika hamba Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, menjadi contoh karena kehidupan kesehariannya juga baik. Satu ketika Tuhan izinkan dia mengalami satu penyakit, leukemia. Orang Tarakan bilang leukemia, kanker darah. Tidak cukup itu, ada satu lagi kanker di dalam tubuhnya bagian kiri atau kanan saya lupa. Kaget, gaya hidupnya sehat, semuanya baik, teratur, tertata baik. Tuhan izinkan terjadi dan kondisinya drop, badannya asalnya kekar saudara, kemudian menjadi kurus, kering, berobat ke sana kemari sampai ke luar negeri, singkat cerita dirawat. Tetapi hamba Tuhan ini saudara berpengharapan di dalam Tuhan. Kondisi yang seperti ini saudara, ketika kita mengalami, saya yakin kita gelisah, tidak bisa tidur. Tetapi hamba Tuhan ini katakan, saya bersuka cita, tiap malam bisa tidur, bahkan harus dibanguni ketika harus ada tindakan saudara. Singkat cerita saudara, mujizat terjadi. Hari ini dia berkhotbah lagi saudara, karena usia ya, salah satunya karena usia penyakit ini susah disembuhkan. Kalau usia masih muda mungkin sumsumnya masih bagus, tapi dia sudah tua saudara, hampir 50. Tuhan sembuhkan, sempurna, bersih, leukemia sembuh, kanker di dalam tubuhnya sebelah sini sembuh saudara. Berpengharapan di dalam Tuhan. Kuncinya seperti tadi persis yang saya sampaikan, dia bersuka cita, ada damai sejahtera. Ketika kita gelisah, tidak ada damai sejahtera, kita tidak bersuka cita saudara. Mari kita rubah, kita harus berkeputusan bersuka cita di dalam pengharapan. Kan dia berharap sembuh, tetapi harus bersuka cita, sabar di dalam kesesakan, terus berdoa, terus berhubungan dengan Tuhan. Saudara yang sedang Tuhan, mujizat masih terjadi. Amin, saudara. Ketika kita benar di hadapan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang kita katakanlah itu yang terjadi. Kita katakan kepada penyakit kita, pergi. Karena firman Tuhan katakan kepada gunung. Gunung berbicara tentang masalah penyakit dan lain sebagainya. Katakan kepada gunung. Ya, saudara. Saat ini apa yang menjadi gunung dalam kehidupan saudara dan saya? Katakan, tetap berharapan di dalam Tuhan, sukacita, damai sejahtera. Pasti Tuhan memberkati kita. Yang sepakat katakan amin. Kita pujikan pujian ini sekali lagi dari hati kita yang paling dalam. Silakan Bisma. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amankan. Lagi ya, silakan.
Tuhan firman-Mu kiranya tertanam kuat dalam hidup kami. Kami tidak melepaskan pengharapan kami, tapi kami semakin kokoh kuat berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, ketika kami harus menjalani kehidupan selanjutnya. Kuasa Allah itu melimpah atas kami, memampukan kami, memperlengkapi kami, hidup kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pengurapan khusus hikmat yang datang dari Tuhan melimpah-limpah, dan kami semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Allah diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur ke hadapan-Mu, dan di pasarnya kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan dan siap berikan persembahan, sama-sama katakan amin. Silakan dulu saudara, kita akan berikan persembahan. Jam lagi kita akan mulai, 3:30 dan jam 7 malam. Saudara terus jaga protokol kesehatan. Memang kita terus berdoa supaya pandemi segera menurun, saudara, dan ada tanda-tanda ke sana. Tetapi jangan kendor doa kita, terus berpengharapan pada Tuhan, kuasa Tuhan yang terjadi di kota kita, di rumah tangga kita, di gereja ini. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah, dan tetaplah bersukacita. Setuju katakan? Amin. Itu saja. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir? Apakah ada? Walaupun hari ini saudara banyak yang hadir, puji Tuhan. Tetapi mari kita terus bersukacita. Silakan berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Kita pujian-pujian ini. Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. 2, 3. Haleluya. Dan iman itu terjadi dalam kehidupan kita. Kebaikan Allah melimpah atas hidup saya. Hari berganti hari, selalu
Dari awal hingga selesainya ibadah ini Tuhan, Allah memberkati, Allah mengurapi kami. Allah terus menyertai karena anugerah kebaikan Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan yang dengan setia beribadah, kiranya pujian, penyembahan, pengakuan kami berkenan di hadapan Tuhan, dan kami semua menjadi pelaku firman Allah. Di akhir ibadah ini kiranya berkat ilahi tercurah atas kami semua. Haleluya. Tengadahkan tangan saudara, pandang Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau kerjakan, dibuat Allah berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Mari percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam. Tuhan Yesus berkati kita.